Sayyidina Umar pernah mengatakan, katama ar-ridho fi ta'atin. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya dalam amalan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, hawla wa la quwata illa billah. Muslimin, muslimat, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Dan sebagai orang beriman, mudah-mudahan kita senantiasa selalu yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Al-Faqir akan menceritakan sebuah cerita yang sangat inspiratif. Cerita ini terdapat dalam kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Nashoi Libat yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yaitu suatu saat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dilihat oleh seseorang dalam mimpi. Berarti Imam Al-Ghazali sudah wafat. Lalu ditanyakan kepada Imam Al-Ghazali sebuah pertanyaan, apa sikap Allah kepada dirimu wahai sang imam? Lalu Imam Al-Ghazali dalam mimpi itu bercerita, Allah menghentikan diriku di depannya. Lalu Allah bertanya kepadaku, wahai Ghazali, bekal apa yang kau lakukan untuk bertemu dengan diriku? Bima qaddamta alayya. Bekal apa? Apa yang kamu lakukan untuk ketemu dengan diriku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Imam Al-Ghazali. Lalu kata Imam Al-Ghazali, aku sebutkanlah amalan-amalanku. Lalu tanggapan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak terima semua amalan-amalanmu itu. Aku hanya menerima amalanmu, aku ridho dengan amalanmu. Suatu saat ada seekor lalat yang hinggap di mangsi penamu untuk meminum daripada air mangsi yang kau gunakan untuk menulis. Pada saat itu engkau menulis. Lalu gara-gara ada lalat itu hinggap di mangsi atau air tinta yang punyamu untuk nulis itu, engkau biarkan lalat itu minum sampai puas karena engkau bersifat kasih sayang kepada lalat tersebut. Lah, karena amalan inilah, wahai Ghazali, maka aku terima amalmu dan aku ridho kepada dirimu. Masuklah engkau ke surgaku bersama hamba-hambaku. Nah, kisah ini sangat luar biasa. Imam Al-Ghazali yang karangan kitabnya luar biasa, amalannya luar biasa, zuhudnya luar biasa, tirakatnya luar biasa, sholat malamnya luar biasa. Tetapi ternyata dalam mimpi itu beliau bercerita, Allah ridho dengan satu amalan yang tidak dipikirkan Al-Ghazali sebelumnya. Amalan itu tidak dianggap besar dan dianggap penting, yaitu Imam Al-Ghazali pada saat mengarang kitab ada lalat yang hinggap di air tintanya. Kemudian Imam Al-Ghazali karena kasihan, sayang kepada lalat tersebut, ditunggunya lalat itu minum sepuasnya hingga akhirnya sudah puas, kenyang. Setelah itu lalat itu terbang dan baru dia celupkan penanya itu. Saudara-saudaraku muslim-muslimat yang berbahagia, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan
merahasiakan di mana kepada amalan apa ridhonya itu turun. Maka melalui kisah ini mari kita mengambil satu hikmah. Dimanapun kita berada, kita jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil. Kalau ada sampah, kita ambil, kita letakkan di tempat sampah. Kalau ada ketemu orang, siapapun, tidak pandang bulu, seorang nenek-nenek, seorang anak kecil mau nyebrang di jalan, kita tuntun. Ada kucing yang lapar, kita lagi makan, kita kasihlah bagian. Entah itu kepalanya, ikan yang kita makan atau apa. Ada anak kucing yang kedinginan di tengah jalan, kita amankan. Ada ayam yang kakinya terjepit oleh benang, kita lepasin. Kemudian di masjid-masjid, di musola-musola, bisa jadi ada sandal yang berserakan, kita tata. Ada kloset yang kotor, kita bersihkan. Pokoknya jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil, karena kita tidak tahu ridha Allah akan turun pada amalan yang mana. Belum tentu sholat yang kita banggakan di situ ada ridha Allah. Belum tentu puasa Senin Kemis yang kita istiqomah di situ ada ridha Allah. Tetapi amalan besar kita usahakan kita laksanakan sesuai dengan sunnah Rasul. Amalan kecil ya kita telateni, kita tekuni, karena kita tidak tahu di mana ridha Allah akan turun. Mungkin sebagai musafir kita pernah lewat, mau sholat di musola atau di masjid, ada yang kotor, kita bersihin. Ada tai ayam atau apa, kita bersihin. Atau di situ ternyata masjid itu tidak ada sapunya, kita balik dari bepergian, kita beli sapu, kita tinggalkan di situ. Mungkin ada masjid atau musola tidak punya sandal untuk khusus wudu, kita belikan. Keset dan sebagainya. Jangan pernah meremehkan amalan kecil, karena boleh jadi dengan amalan kecil itu Allah ridho. Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah mengatakan, katama ar-ridho fi ta'atin. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya dalam amalan apa. Kemudian sebaliknya, wa katama al-ghadab fi ma'siyah. Wa katama Allah al-ghadab fi ma'siyah. Allah juga merahasiakan murkanya dalam sebuah kemaksiatan. Kita tidak boleh meremehkan kemaksiatan kecil. Dalam suatu hadis sahih, ada seorang wanita yang gara-gara mengikat leher kucing, tidak dikasih makan, akhirnya mati. Akhirnya apa? Wanita ini masuk neraka. Boleh jadi kita ketemu dengan orang tanpa terasa kita menyinggung perasaannya, gara-gara itu kita masuk neraka. Boleh jadi kita membuat kotoran di masjid atau menyiksa binatang apa, akhirnya kita jadi sial. Karena Allah murka terhadap amalan-amalan jelek walaupun itu remeh. Maka kesimpulannya, jangan pernah meremehkan amalan kecil, baik itu amalan ketaatan maupun amalan maksiat, karena kita tidak tahu di mana ridho Allah akan turun dan di mana kemurkaan Allah akan turun. Pendek kata, dimanapun kita tinggal, sebagai apapun diri kita, orang biasa atau seorang tokoh, orang terpandang atau orang biasa-biasa, pejabat atau rakyat, dalam posisi miskin atau kaya, di rumah atau di perjalanan, usahakan dimanapun kita berada, kita selalu menekuni, mentelateni amalan-amalan soleh, meskipun itu remeh, meskipun itu kecil. Anggap saja bisa jadi ada seorang ibu hamil di bis, tidak dapat kursi, ya udah kita mengalah dan sebagainya. Kemudian dimanapun kita berada, sebagaipun diri kita, jangan pernah juga meremehkan kedoliman kecil, kejadian kecil, karena boleh jadi kita masuk neraka gara-gara itu, karena Allah merahasiakan di mana apa ketaatan yang menimbulkan ridha Allah dan apa kemaksiatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk melengkapi, dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, ada seorang perempuan pezina yang di tengah padang pasir kehausan lalu menemukan sebuah sumur. Lah ternyata di situ ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya saking hausnya. Kemudian perempuan ini melepaskan sepatu, semacam sepatu boot. Kemudian sepatu itu digunakan untuk mengambil air dan anjing itu diberi minum dari sumur yang diambil pakai sepatu si pelacur ini. Akhirnya si pelacur ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah
bentuk-bentuk misteri daripada ridha Allah dan murka Allah. Oleh karenanya kita tidak boleh meremehkan, dan hikmah daripada kisah-kisah tadi adalah kita harus ratain apapun amal kebaikan, kita tidak usah pilih-pilih. Dimanapun kita tinggal, kita tetap laksanakan, dan apapun kejelekan kalau bisa kita hindari, jangan meremehin. Sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk kebaikan sehingga nanti kita husnul khatimah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.